Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka merupakan tempat mengerikan untuk orang-orang yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari nabinya. Di sana orang-orang berdosa akan dihukum atas perbuatannya selama hidup di dunia. Neraka juga merupakan penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang pengadilan akhirat. Neraka digambarkan sebagai sebuah tempat penyiksaan yang sangat panas, mulai dari hawanya yang sangat panas hingga makanan dan minuman yang bisa merontokkan badan siapapun yang memakan atau meminum yang terdapat di neraka. Tapi tahukah, selain siksaan yang sering digambarkan dengan panas dan membakar, di neraka juga terdapat siksaan yang teramat sangat dingin. Bahkan saking dinginnya neraka tersebut, kulit-kulit para penghuni neraka sampai lepas karena tak kuat menahan dinginnya neraka. Zamharir, siksa dingin dari neraka. Di antara hadis yang menunjukkan akan dinginnya neraka adalah riwayat berikut. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika hari begitu amat dingin, lalu seseorang hamba mengucapkan, La ilaha illallah ma asyaddu bardin hazal yaum Allahumma azirni min jamhari jahannam. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah begitu dingin hari ini. Ya Allah, selamatkanlah aku dari dingin bekunya jahannam." Allah Ta'ala kemudian berfirman kepada jahannam, "Sesungguhnya di antara hambaku meminta perlindungan padaku dari dingin bekumu, dan aku bersaksi padamu bahwa aku telah melindungi dari dingin tersebut." Mereka berkata, "Apa itu jamharir jahannam?" Dia menjawab, "Itu adalah rumah orang kafir yang dilemparkan di dalamnya, lantas mereka terasing karena saking dinginnya." Selain itu, dalam hadis muttafaqun alaihi dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Neraka berkata, ya Robi, kami memakan satu sama lainnya, maka izinkanlah kami untuk bernapas." Maka Allah mengizinkannya untuk bernapas 2 kali. Napas ketika musim dingin dan napas ketika musim panas. Hawa yang amat panas itu adalah dari panasnya neraka. Hawa yang amat dingin itu adalah dari dinginnya dingin bekunya neraka. Saking dinginnya jamharir itu, para penghuni neraka sampai tersiksa hingga kulit-kulit mereka terlepas. Dari Ka'ab ia berkata, "Sesungguhnya di neraka terdapat dingin yaitu jamharir atau dinginnya yang amat beku. Yang ini bisa membuat kulit-kulit terlepas hingga mereka yang berada di dalam neraka meminta pertolongan pada panasnya neraka." Abdul Malik bin Umair berkata, "Telah sampai padaku bahwa penduduk neraka meminta pada penjaga neraka untuk keluar pada sisi neraka. Mereka pun keluar sisi. Namun mereka disantap oleh jamharir atau dinginnya neraka, hingga mereka pun akhirnya kembali ke neraka dan mereka menemukan dingin yang tadi mereka dapatkan." Di dalam Al-Quran pun Allah menceritakan tentang para penghuni neraka yang disiksa dengan dinginnya neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inilah azab mereka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin." Quran Surat Asyad ayat 57. Ayat tadi menerangkan bahwa selain disiksa dengan minuman berupa air yang sangat panas, para penduduk neraka juga disiksa dengan minuman berupa air yang sangat dingin. Dalam surat lain Allah berfirman, "Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan gosak sebagai pembalasan yang setimpal." Quran Surat An-Naba ayat 24-26. Gosak adalah cairan nanah yang dikeluarkan oleh tubuh para penghuni neraka. Cairan ini sangat berbau busuk menyengat. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jika satu ember gosak dilemparkan ke dunia, maka seluruh dunia akan berbau busuk. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa gosak adalah cairan yang sangat dingin. Bahkan saking dinginnya gosak ini, para penghuni neraka lebih memilih dibakar 1000 tahun daripada terkena siksaan yang dingin ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud gosak adalah dingin beku dari neraka, dan seseorang seperti terpanggang dengannya. Mujahid rahimahullah berkata, gosak adalah sesuatu yang tidak mampu seseorang sentuh karena begitu dinginnya. Ada ulama pula yang mengatakan gosak adalah dingin yang baunya begitu busuk. Sahabat yang beriman, sekarang kita tahu bahwa neraka tak selalu panas membakar,
tetapi ia juga bisa dingin yang sangat dingin dan menyiksa. Kemudian cuaca yang amat panas dan dingin seharusnya mengingatkan kita kepada neraka, sehingga kita pun seharusnya meminta perlindungan pada Allah dari siksaan yang begitu mengerikan. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhir zaman kelak, keimanan setiap umat manusia akan diuji dengan kehadiran Dajjal. Dajjal akan menjadi penggoda terberat dan penyebar fitnah sebelum hari kiamat tiba. Dengan segala tipu dayanya, ia akan menjerumuskan manusia hingga terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Namun ternyata bukan hanya Dajjal yang menjadi musuh umat Islam. Ada sosok manusia yang justru lebih berbahaya dibandingkan makhluk bermata satu itu. Tidak ada orang yang menyangka bahwa ternyata sosok tersebut lebih berbahaya dibandingkan Dajjal. Perilaku mereka selama ini justru senantiasa mencerminkan kebajikan. Dalam buku Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya, tetapi justru dinisbatkan kepada sosok ulama. Siapakah yang dimaksud ulama ini? Mengapa mereka bahkan terkesan lebih berbahaya ketimbang Dajjal? Ini penjelasannya seperti disitat dari kisah hikmah. Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal, sabda Nabi SAW. Sebagian sahabat bertanya, siapakah yang kau maksud wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dia adalah ulama yang buruk. Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dari Dajjal. Pasalnya Dajjal itu nyata, jelas bentuk dan fisiknya. Tidaklah dia diutus di akhir zaman kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, ke dalam dosa, dan ke dalam keburukan hingga terjerumus di dalam neraka. Sementara ulama yang buruk, tutur Imam Al-Ghazali, kendati lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia, namun ia juga mengajak mereka kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya atau teladannya. Tindakan sebagaimana sudah menjadi keumuman, lebih dirujuk dan mudah diikuti daripada perkataan lisan. Bahkan ada begitu banyak omongan yang tidak berfungsi jika bertentangan dengan perbuatan. Bahasa sikap lebih fasih daripada bahasa lisan, sebab manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata. Lebih lanjut, dampak buruk yang diperoleh dari mengikuti perbuatan buruk ini jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata. Imam Al-Ghazali melanjutkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya lebih banyak daripada kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata. Sebab orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar. Orang pintarlah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah Ta'ala yang awam berani berbuat durhaka kepadanya. Inilah orang pintar yang justru membahayakan diri, agama, dan peradaban. Sebab jiwanya sebenarnya bodoh, terus menipu angan-angan serta harapannya. Ia menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Ta'ala. Tentu nasihat ini lebih bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman. Janganlah nasihat ini dijadikan alasan hingga seorang muslim malas menuntut ilmu. Yang seharusnya dilakukan adalah menuntut ilmu dari sumber yang suci, lantas terus-menerus mengamalkannya dengan berbagai jenis amal soleh, agar ilmu menyelamatkan bukan membahayakan atau menjerumuskan. Sahabat yang beriman, itulah yang dimaksud Dajjal, tapi bukan Dajjal yang sebenarnya, dia adalah ulama yang buruk. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.